You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Benar ya Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Kami bersyukur karena Engkau hadir bagi kami di dalam segenap pergumulan hidup kami. Malam ini kami mohon ya Tuhan, terjadi kebangunan rohani yang sejati ketika setiap kami berjumpa dengan Tuhan di dalam firman-Mu. Biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami ya Tuhan. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami, dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom. Saya harap semua sudah terisi perutnya dengan kenyang. Tapi ini saat-saat perjuangan ya. Kalau habis makan biasanya ngantuk. Tapi kita saling menjaga ya. Ada cuma dua kemungkinan, kalian yang tertidur atau Kak Alex yang tertidur, ya. Jadi kita sama-sama akan melihat firman Tuhan. Saya pindah kursi sebentar. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam ini. Kalian harap kita semua masih konsentrasi dalam waktu yang ada, saling menjaga. Kita akan membuka di dalam satu bagian firman Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari yang punya Alkitab, kalian yang bawa Alkitab, kita akan membaca bersama-sama bagian ini. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kalau sudah menemukan, kita membaca bergantian. Kalex baca ayat 1. Mohon Bapak Ibu, adik-adikku sekalian membaca ayat 2. Kita bergantian sampai ayat 10. Saya akan mulai ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul "Semuanya adalah Kasih Karunia". Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat sama-sama apa yang Alkitab sampaikan di dalam bagian ini. Kenapa ini menjadi pertanyaan penting? Karena Kak Alex mau mulai dengan pernyataan ini. Semua agama bicara keselamatan. Semua agama di dunia bicara tentang keselamatan. Semua agama di dunia menawarkan keselamatan. Tapi mana yang benar? Mana yang paling tepat? Mana yang kita harus percaya? Malam ini saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan sama-sama. Kita melihat bagaimana Alkitab berbicara tentang keselamatan. Semua agama bicara juga tentang dosa. Dosa adalah satu realita yang terjadi di dalam hidup manusia, di dalam dunia ini. Perhatikan bagaimana Paulus mulai. Tadi kita udah bicara tentang dosa. Kita lihat ayat 1-3. Kalian bisa lihat di depan. Paulus menulis kitab Efesus. Dia mengatakan kepada jemaat di Efesus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi ini istilah hamartia itu ada di sini. Pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perhatikan ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Paulus sadar dia pun juga ada di dalam dosa sebelum dia kenal Yesus. Karena itu lihat kalimatnya. Kami dahulu, kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Masih ingat tadi upah dosa adalah maut. Maut berarti apa? Terpisah dengan Allah selama-lamanya. Kalau ini faktanya dosa, adakah jalan keluar atas dosa? Sekali lagi, semua agama bicara keselamatan. Tetapi yang menarik, kekristenan bicara keselamatan yang berbeda sekali dengan yang dunia tawarkan. Dunia menawarkan apa? Lakukanlah sesuatu, ayo coba bayarlah sesuatu supaya engkau bisa selamat. Dunia menawarkan, do something, then you will get salvation. Bagaimana kekristenan menjawab ini? Ada yang pakai pemahaman begini, oh nanti di surga kita timbang-timbang. Kalau nanti banyak dosanya, cetek timbangannya banyak dosa, masuk neraka. Oh ada yang bilang, oh nanti kalau nanti banyak amalnya, maka amalnya yang berat, masuk surga. Kalau orang bisa masuk surga pakai sistem timbangan, jujur aja lah, kita banyakkan dosanya atau benernya? Kalian yang jawab, lo bukan Kak Alex. Banyak dosanya apa benernya? Kalaupun kalian taat semua, satu hal kamu gak taat, masih bisa dibilang bener gak? Kak Alex kasih contoh ya. Misalnya anak IPK Puri telepon Kak Alex, kami mau datang ke rumah Kak Alex. Saya tinggalnya di daerah Kelapa Gading. Wah, anggaplah kalian bilang, oh Kak, sekalian mau ke mall Kelapa Gading, kami mau jalan-jalan mampir ya ke rumah Kak Alex. Oke. Terus kemudian pas sampai di rumah saya, kalian ternyata kelihatannya sangat kelaparan. Saking laparnya, saya tanya, mau makan nggak? Mau Kak. Oke.
Saya bilang sama istri saya, nih anak IPK, SMP IPK Puri pada datang jauh loh dari Puri ke Kelapa Gading. Yuk kita bikinin deh, kalian datangnya 10 orang. Kak Alex cuman punya telur 8 biji. Kalau bikin telur ceplok, pasti ada yang bunuh-bunuhan. 2 orang gak dapet kan? Kalian 10 orang. Makanya kalau bikin telurnya diapain bagusnya? Didadar ya. Oke, Kak Alex minta kalian tunggu dulu di ruang tamu. Kak Alex masakin dulu sama istri ya. Saya bantu istri masak. Dia bilang tolong ceplokin telurnya. Terus Kak Alex ceplokin telur pertama, telur kedua, telur ketiga. Maksudnya ini dulu ya, ditaruh di wadah, mau dikocok jadi dadar. Telur keempat, telur kelima, telur keenam, telur ketujuh. Semua telurnya bagus. Pas telur ke-8 saya pecahkan, ternyata di dalamnya bau busuk dan sudah mulai hitam. Wih, jatuh deh di dalam 7 telur yang baik. Kalau saya tuan rumah yang baik, saya tetap masakin kamu telur dadar? Katanya lapar. Oh, Kak Alex bilang, oh gak apa-apa, saya masakin aja, gak tahu ini mati. Ih, kok ada hitam-hitam? Bau bawang. Coba nih, Kak Alex bikin telur dadar, apakah itu layak dibikin untuk kamu? Enggak. Loh, teman-teman jangan lupa loh, 7 telur baik, 1 doang yang busuk. 7 telur baik, 1 yang busuk. Layak nggak? Pertanyaannya sekarang begini. Kalau kita mau masuk surga, dan surga itu rumahnya Tuhan, kita bilang, oh saya punya kebaikan, kamu punya 1000 kebaikan, 1 dosa, bisa masuk nggak? Loh, 1000 loh kebaikannya, 1000 kebaikan, ada 1 aja dosa, bisa masuk? Nggak bisa. Persis kayak telur tadi, 7 loh yang baik, cuman 1 yang busuk. Kamu pun gak mau makan. Itu membuktikan kepada kita bahwa sistem timbangan tidak bisa menyelamatkan manusia. Setuju gak? Kalau kamu lakukan 10 kebaikan, 1 jahat, sudah langsung tetot, tidak diterima. Makanya kalau orang bilang lakukan ini, lakukan itu supaya selamat, no. Akhir dari Efesus 2 ayat 3, perhatikan baik-baik. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Itu pengakuannya Rasul Paulus. Di dalam dosa, upah dosa adalah maut. Perhatikan, what next? Ayat 4 menarik sekali, ada kata tetapi. Coba Kak Alex tanya, kalau ada kata tetapi, mana yang penting? Sebelum tetapi apa sesudah? Sesudahnya penting ya. Dia cantik, pinter, kaya, tapi udah meninggal. Mesti dengar tuh ya. Jadi perhatikan di belakangnya kata tetapi itu penting. Perhatikan sama-sama. Kita baca ayat 4 ya. 1, 2, ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat ini baik-baik. Keselamatan disampaikan di dalam kekristenan, bukan sebagai usaha manusia, datangi Tuhan. Dengar kalimat Kak Alex baik-baik ya. Tetapi keselamatan adalah Tuhan yang datang kepada manusia. Semua agama mengajarkan bagaimana selesaikan dosa, timbang-timbang, bikin lebih banyak kebaikan. Tetap tidak ada yang bisa memenuhi standar Allah. Alkitab berkata, tetapi Allah
yang kaya dengan rahmat. Siapa yang menyelamatkan? Allah yang menyelamatkan. Karena itu ada kalimat dalam bahasa Inggris mengatakan begini: salvation is not what you do for God, but salvation is what God has done for you. Bisa dipahami? Bukan apa yang saya lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah lakukan. Dia datang, dia menyelamatkan saya. Dan itulah yang Alkitab saksikan kepada kita. Teman-teman, sampai sesi 4 tadi, kamu sadar, kamu tahu dosa begitu mengerikan. Dan kali ini Kak Alex ingin kita mengerti anugerah Allah, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Keselamatan bukan dari kita, tapi sumbernya dari Allah. Kak Alex googling, ketemu gambar ini. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kalian googling, ini judulnya Peter Drowning, Petrus tenggelam. Sebenarnya waktu saya lihat gambar ini pertama biasa aja gitu ya. Bahkan saya sempat salah lihat. Ini gambarnya sebenarnya itu Tuhan Yesus di atas air, lalu Petrus lagi tenggelam. Jadi ini sudut pandangnya Petrus lihat Yesus. Jangan salah, jangan pikir ini Yesus yang tenggelam ya. Bukan ya. Ini Petrus lagi tenggelam gitu ya. Dan waktu saya ngerti gambar ini, hati saya terharu. Inilah gambaran keselamatan kita. Bukan kita yang bisa datang kepada Allah. Allah yang mengulurkan tangannya bagi kita. Perhatikan. Gambar ini mengingatkan kita. Manusia tidak dapat menyelesaikan dosanya. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dosa itu masalah manusia. Tapi perhatikan gambar ini. Dosa masalahnya manusia, tetapi solusinya dari Allah. Sin is our problem, but the solution is from God. Karena itu kalau kau mencari kehidupan, searching for the answer to life. Kenapa kehidupan? Karena tadi gambaran yang Paulus berikan, di dalam dosa kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. So you are searching for the answer to life? Jesus, you have found Him. Cari di mana ini ya? Keyboard S-nya 2 begini ya. Demi kepentingan ilustrasi. Jadi Kak Alex mau ingatkan kita sama-sama. Coba kita lihat dulu ya. Kita baca kalimat ini. 1, 2, ya. Yesus Kristus anak Allah yang tunggal menentukan nasib kekal manusia. Perhatikan, Yesus datang bukan supaya yang miskin jadi lebih kaya. Bukan cuma itu. Yesus datang bukan supaya yang bodoh jadi lebih pintar. Tapi Alkitab menyatakan Dia datang supaya yang binasa boleh hidup kekal. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyelesaikan masalah dosanya. Dan upah dosa adalah maut. Maut adalah binasa. Binasa kekal. Maka ketika Yesus datang, Alkitab menyatakan hanya Dialah yang bisa menyelesaikan masalah manusia. Teman-teman, Kak Alex sama lama mikirnya ya. Saya sejak kecil suka mikir-mikir gitu ya. Dan saya harap juga buat kalian yang mungkin lagi bergumul, berpikir, kenapa sih bisa begitu? Yang dosa kan saya. Kok Yesus yang selamatkan saya bisa menyelesaikan dosa saya? Sebenarnya jawaban Alkitab sederhana. Di dalam pengertian kita tentang dosa dan keselamatan, Alkitab menggunakan sistem perwakilan. Ingat, yang dosa di Taman Eden siapa? Adam. Kok kamu jadi ikut berdosa? Loh, yang dosa kan Adam. Saya nggak ikutan di situ. Tapi semua kita yang lahir di bawah keturunan Adam, kita mewarisi
dosa itu. Jadi kalau kalian memahami, Alkitab bicara sistem perwakilan. Ada seorang penulis buku bernama R.C. Sproul. Dia kasih gambarannya begini. Bayangkan Adam itu lagi mengemudikan bus. Di dalam busnya Adam itu seluruh umat manusia. Jadi bayangkan Adam lagi mengemudikan bus. Di dalam busnya Adam itu seluruh kita umat manusia. Nah begitu Adam nyetirnya salah masuk ke jurang, yang masuk cuma Adam? Enggak, tapi semua umat manusia. Karena itu, dengan ketaatan satu orang, Yesus Kristus, bagi kita semua yang percaya kepada Dia, kita pun diselamatkan. Jadi kalau kalian bisa memahami, sama seperti dosa, kata Paulus di Roma 5. Dosa masuk ke dalam dunia karena satu orang, namanya Adam. Maka keselamatan datang kepada dunia karena satu orang, namanya Yesus Kristus. Dialah Allah yang jadi manusia. Ketaatan Yesus mati di kayu salib itu menyelamatkan kita. Coba Kak Alex jelasin sebentar ya. Teman-teman coba buka 2 Korintus 5 ayat 21. Saya turun sebentar jelasin buat kalian. 2 Korintus 5 ayat 21. Coba baca sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, baca sama-sama. 1, 2, iya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ulangi ya, baca lagi. 1, 2, ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan kalian sebentar, saya nggak akan pakai mic supaya terlihat jelas. Saya membuat peragaan seperti ini. Sebentar ya. Bayangkan tangan kanan saya adalah Allah dan tangan kiri saya adalah manusia. Tangan kanan saya, bayangkan ini adalah Allah. Tangan kiri saya adalah manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Tetapi yang menjadi penghalang antara Allah dan manusia adalah dosa. Anggaplah dosamu banyak banget. Satu hari bikin 3 dosa aja. Anggaplah hidup sampai 70 tahun. Berapa banyak tuh dosanya? Wah, 365 kali 70 kali 3. Kalau itu semua dicatat, anggaplah catatan dosanya setebal ini. Sorry kita ya. Tapi bayangkan, ingat ya, tangan kanan saya adalah Allah, tangan kiri saya adalah manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Tetapi yang menjadi penghalang antara Allah dan manusia adalah dosa manusia. Allah membenci dosa. Allah membenci dosa, tetapi Allah tetap mengasihi manusia berdosa. Allah membenci dosa, tetapi Allah tetap mengasihi manusia berdosa. Manusia yang berdosa tidak mungkin datang kepada Allah yang kudus. Bisa? Nggak bisa. Karena itu, satu-satunya cara Allah yang kudus datang dalam dunia jadi sama dengan manusia. Bedanya apa? Dia tidak berdosa. Kalau ulangi lagi ya. Allah membenci dosa, Allah
mengasihi manusia berdosa. Di dalam dosa, manusia tidak bisa datang kepada Allah. Karena itu Allah yang datang menjadi manusia. Jadi sama dengan kita. Bedanya di mana? Dia tidak berdosa. Sekarang lihat lagi ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 21. Siapa yang disebut di sini? Dia yang tidak mengenal dosa. Dia itu siapa? Yesus yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya. Nyanya siapa? Nyanya siapa? Allah Bapa. Dia, coba pakai bahasa lain. Yesus yang tidak berdosa telah dibuat Bapa menjadi dosa karena kita. Allah mengutus Yesus Kristus dan Yesus menanggung semua hukuman dosa kita. Perhatikan ya. Dia udah datang dalam jadi manusia. Nah sekarang perhatikan ayatnya. Dia, ini Yesus kan, dia yang tidak berdosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita apa lagi? Dibenarkan. Lihat ya, pindahnya. Yesus datang jadi sama dengan manusia, tapi dia tidak berdosa. Nah, dia Yesus yang tidak berdosa dibuat Allah menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Lihat perpindahannya. Kenapa Yesus bisa menyelesaikan dosamu? Karena dia dipilih Allah untuk menanggung dosa kita, yang kita sendiri tidak pernah bisa bayar lunas dengan usaha kita. Dan Yesus membawa dosa itu ke kayu salib. Dia mati di kayu salib. Di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Yang berarti semua hutang dosamu dan dosaku sudah Yesus selesai. Ini kan berarti kalau perangkatnya ini dibuang ya. Ini kan Alkitab begitu. Oke. Dan ketika Yesus sudah menyelesaikan dosamu, Yesus menawarkan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Thank you. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita tanya, kok bisa Yesus menyelamatkan saya? Mengapa bisa Yesus menyelesaikan dosaku? Karena dialah yang diutus Allah menyelesaikan apa yang saudara dan saya bisa lakukan, tapi tidak bisa selesaikan. Tidak bisa kita menyelesaikan dosa. Alkitab cuma mengatakan upah dosa adalah maut. Karena itu kembali lagi melihat Yesus yang datang itu sungguh-sungguh memberikan kepada kita keselamatan yang kekal. Kita baca kalimat ini 1, 2, ya. Bukti kasih Allah bagi orang berdosa adalah dengan memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Teman-teman, Allah menebus manusia melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Semua manusia datang kepada Tuhan, tapi tidak ada yang nyampe. Kenapa? Manusia berdosa tidak bisa selesaikan dosanya. Tapi Yesus yang datang menyelesaikan dosa kita. Kalian senang waktu dapat gambar ini ya. Ini gambar siluetnya hidup Yesus. Kalian masih ingat ya di mana Yesus berkata sudah selesai? Di kayu salib. Karena disitulah dosamu dan dosaku diselesaikan. Bagaimana dia menyelesaikannya? Ayat yang tadi. Baca lagi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Jadi saya berharap hari ini kamu mengerti. Kekristenan membicarakan tentang keselamatan.
Tapi bukan manusia yang berupaya, tapi Allah yang beranugerah. Anugerah itu artinya pemberian. Anugerah itu berarti kado. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kalau Alex ingatkan lagi, Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Salib adalah bukti termulia dari kasih Allah. Salib menyingkapkan kasih terbesar di dalam dunia. Ini adalah foto almarhum pendeta Billy Graham, salah satu orang yang dikatakan memberitakan Injil kepada manusia paling banyak di dunia. Selama dia hidup, dia berkhotbah kemana-mana di Amerika dan keliling dunia. Dan yang menarik, dia berkata, salib itu menyingkapkan kasih terbesar di dalam dunia. Dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus mau bilang apa sama kita? I love you. Tuhan tidak mau kau hidup lebih lama di dalam dosa. God loves you. Jesus loves you. Yes, no question. Saya senang gambar ini ya. Speaks a lot. Jesus loves you. No question. Keselamatan kita karena sumbernya dari Allah. Kalau keselamatan itu sumbernya manusia, maka keselamatannya bisa pasti, bisa nggak pasti. Tapi karena keselamatan kita dari Allah, maka keselamatan kita pasti. Ya dan amin. Sifatnya kekal. Coba lihat. Kalau kalian nanti mengerti, perhatikan ini ada 3 tenses muncul. You learn English? Past. Telah menghidupkan. Now give us a place. Memberikan tempat bersama dia di surga. Ayat 7. Ini future hope. Pada masa yang akan datang. So our salvation is solid. Kenapa? Karena ini jaminannya. Dulu, sekarang, akan datang. Kristen tidak bicara mudah-mudahan. No. Kita bicara amin. Pasti di dalam Kristus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Teman-teman, kalau kalian mau ke rumah Kak Alex, siapa yang menentukan kalian boleh datang? Kalian yang mau datang atau saya yang punya rumah? Yang punya rumah ya. Mungkin kalau bilang, oh saya gak mau tahu Kak Alex, pokoknya saya datang, pokoknya bukain pintu ya. Rumah-rumah gue. Kalau kamu mau datang ke saya, maka saya yang menentukan. Kalau kalian mau datang kepada Allah, siapa yang menentukan? Saya berpikir kekristenan jauh lebih tepat, lebih logis, lebih pasti. Karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Kita mau datang kepada Allah, pakai caranya Allah. Nanti kalau kita datang, Tuhan ini saya udah sampai di depan nih. Tuhan akan nanya, apa passwordnya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Passwordnya ya Yesus gitu ya. Tidak ada, ini kalimat ini bagi Kak Alex luar biasa nih. No one comes to me no one comes to the Father except through me. Tidak ada satu pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kita melihat, kalau upah dosa adalah maut, maka percaya Yesus, hidup yang kekal. Kita baca 2-3 ayat terakhir ya. Yuk kita baca sama-sama sebelum kita berdoa. 1, 2, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hari ini kalian belajar dosa binasa, tapi kalian bisa lihat jalan keluar yang Allah berikan. Di dalam Yesus hidup yang kekal. Ini anugerah yang Tuhan berikan. Makanya Paulus bilang apa? Itu bukan hasil usahamu, itu pemberiannya Allah. Salvation is not what you and I have to do, but salvation what God has done for us. Di dalam karyanya di kayu salib. Kalex mau tutup dengan beberapa slide ini. Apa respon kita? Mari buka hati, terima Yesus. Dialah satu-satunya keselamatan, jalan kepada Allah. Kita belajar relasi yang rusak, kita lihat luar biasa mengerikan. Tapi di dalam Kristus kita bersyukur ada kehidupan yang kekal. Terima Yesus, buka hatimu, terima Dia dalam hidupmu. Apa artinya terima Yesus? Dua hal. Terima Yesus berarti percaya. Sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi. Orang yang percaya itu gambarnya kayak gini nih teman-teman. Percaya itu berarti menyerahkan seluruh hidup. Tentu juga ini pasti bapaknya yang baik ya. Jangan bapaknya lagi anaknya lompat terus dia nerima telepon, halo gitu ya. Percaya itu berarti sungguh-sungguh berserah. Dan yang terakhir, orang yang percaya juga harus bertobat. Siapa yang tadi berkata, Tuhan saya mau tinggalkan dosa-dosaku. Saya udah tulis, bukan cuma ditulis, saya mau tinggalkan. Kak Alex ingat, berharap adik-adik bisa mengerti dengan betul. Saya mau hidup bagi Tuhan. Yang namanya keselamatan berarti percaya Yesus, bertobat sungguh-sungguh. Jesus died to save the world. And if Jesus sets you free, you are free indeed. Sekarang kita harus berkata apa? Kepada Allah, yes to God, no to sin. Kalau Kak Alex terlihat, yes, kok yes? God, yes. Kurang kencang. God, yes. God, sin. Yakin ya? God, sin, jangan dibalik. God, no, sin, yes, gitu ya. Mari kita jadi anak-anak yang menikmati anugerah Allah yang Dia berikan kepada kita. Kalex mau tutup dengan ilustrasi ini. Mungkin ada yang sudah pernah lihat, sudah pernah dengar. Saya cuma mau cerita sebentar. Bayangkan ilustrasi ini menutup, merangkum 2 sesi khotbah saya. Bayangkanlah ketika Allah pertama kali menciptakan engkau dan saya. Allah menciptakan kita indah, segambar dan serupa dengan Dia. Masih ingat? Allah menciptakan manusia dalam relasi. Pertama, relasi dengan Allah. Masih ingat nggak? Allah harus disembah. Ini gambaran manusia dengan Allah. Allah menciptakan manusia juga dalam relasi dengan sesama. Diwakili garis yang horizontal. Allah menciptakan juga manusia dalam relasi dengan dirinya sendiri. Diwakili lipatan ke dalam. Saya ulang ya. Allah menciptakan manusia dalam relasi dengan Dia, diwakili garis yang vertikal. Diciptakan dalam relasi dengan sesama, diwakili garis yang horizontal.
Dan relasi dengan diri sendiri diwakili dengan lipatan yang ke dalam. Dan tentunya juga dengan alam di sekitarnya. Tapi apa yang terjadi? Manusia yang dicipta Allah jatuh dalam dosa. Bayangkan, dosa itu kan tidak tepat sasaran, tidak kena yang seharusnya. Kak Alex gambarkan. Bayangkan, jika ini adalah dosa, dosa digambarkan seperti merobek-robek eksistensi kehidupan kita. Kita yang begitu indah diciptakan Allah, tapi kemudian sudah rusak di dalam dosa. Kak Alex mau tanya, kalau kau punya kertas macam begini, bagusnya diapain? Awalnya bagus loh, tapi udah rusak begini diapain? Dibuang. Sekarang Kak Alex tanya, kita kan awalnya indah, gambar dan rupa Allah, terus jatuh dalam dosa, bagusnya diapain? Wajar gak sih kalau Tuhan bilang, aduh ini udah gak sesuai aslinya, udah buang aja? Wajar gak sih kalau Tuhan buang kita? Saya pikir sangat-sangat wajar. Tapi perhatikan, bukan itu rencana Allah. Apa rencana Allah bagi kita? Semua lihat ke depan. Rencana Allah bagi kita. Di dalam karya anaknya di kayu salib. Di kayu salib Yesus menyelesaikan dosa kita. Tuhan tidak membuang engkau dan saya. Dia datang selamatkan kita. Maukah engkau buka hatimu? Terima Yesus di dalam hatimu. Dia menyelesaikan dosamu dan dia membawamu hidup di dalam kelimpahan. Mari tunduk kepala sebentar, sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Minta musik boleh mengalun dengan lembut. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Waktu kita semua tunduk kepala, Kak Alex minta tidak ada yang main-main lagi. Malam ini datang ke hadapan Tuhan. Tuhan yang kenal setiap kita. Tuhan yang tahu pergumulan kita yang terdalam. Mungkin selama ini kau berkata, Tuhan, aku masih menikmati dosa. Tapi hari ini aku tahu engkaulah jawabanku satu-satunya atas pergumulan dosaku. Terima kasih untuk karyamu di kayu salib yang menyelamatkan aku. Karya terbesar dalam hidupku, dalam hidup, pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamat. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Kak Alex minta semua kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang lihat kiri kanan. Ini waktu pribadi
Dalam hidup ada banyak keputusan yang harus kita ambil. Tapi keputusan terpenting adalah keputusan untuk menyelesaikan dosamu yang terdalam. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah, itulah yang menyelamatkan kita di dalam pengorbanan Yesus. Bukan apa yang harus kau dan saya lakukan, tapi lihat salib itu. Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Di dalam kemudaanmu, kalian masih sangat muda, tapi hari ini Tuhan nyatakan karyanya yang indah, yang agung. Izinkan malam ini sebagai hamba Tuhan, Kak Alex memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab dalam hidupmu. Ingat, ini keputusan pribadi. Tidak usah bicara, tidak usah korek-korek temanmu di sebelahmu. Kau tidak bisa ambil keputusan buat hidup dia, tapi kau bisa ambil keputusan buat hidupmu. Siapa yang malam hari ini berkata, Tuhan di sini saya. Selama ini saya menikmati hidup dalam dosa, jauh dari Tuhan. Saya pikir saya bisa selamat dengan usaha saya sendiri. Tapi malam ini pengakuanku Tuhan. Aku butuh Engkau. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jika ada adik-adikku yang malam hari ini mau buka hatimu untuk pertama kalinya, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Terima Yesus berarti kau sungguh-sungguh percaya tidak ada Juru Selamat yang lain. Tapi terima Yesus juga dibuktikan dengan hidup yang berubah. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan menikmati dosa, tapi menikmati Allah dan memuliakan Tuhan, meninggalkan dosa. Malam hari ini, di hadapan Tuhan, di Wisma Kinasi Bogor, adakah adik-adikku yang mengambil keputusan berikut? Jika ada, saya mau doakan keputusanmu. Sekali lagi, tidak usah lihat kiri kanan. Ini keputusan pribadi. Adakah yang malam ini mau buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu untuk pertama kalinya? Jika ada, angkat tanganmu sebentar. Kak Alex mau doakan keputusanmu. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Tidak usah ragu, tidak usah malu. Kalau hari ini kau katakan, Tuhan, saya sekarang mengerti. Jawaban pergumulan dosaku adalah kehadiran-Mu. Saya mau buka hatiku, terima Engkau. Ada lagi yang berkata demikian, angkat tanganmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi. Tangan diturunkan. Adakah adik-adikku malam ini yang berkata di hadapan Tuhan? Mungkin kau sudah Kristen, kau sudah ikut ke gereja, kau bahkan berkata, saya sudah terima Yesus. Mungkin kau pernah ikut kebaktian, kebangunan rohani seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu, kau jatuh lagi dalam hidupmu yang lama. Bagi adik-adikku yang sudah pernah buka hati terima Yesus, maka hari ini, jika engkau mau dibaharui sekali lagi. Bagi yang sudah pernah terima Yesus, tapi rindu malam ini, Tuhan kembali menyentuh hatimu untuk engkau diperbaharui sekali lagi. Mungkin kau sudah bahkan melayani Tuhan, kau aktif di dalam pelayanan, tetapi kau sadar kau jatuh lagi dalam dosa yang lama. Dan hari ini kau katakan, Tuhan di sini saya, baharui hidup saya. Jika ada adik-adikku yang mau dibaharui, malam ini Kak Alex juga mau doakan keputusanmu. Angkat tanganmu sebentar. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Adakah dari kita yang mau berkata, Tuhan saya rindu jadi anak-anak yang sungguh-sungguh tampil beda. Bukan sama dengan dunia, bukan mempermalukan Tuhan, tapi saya mau tampil beda bagi Yesus. Seperti lagu tema yang kita nyanyikan, tampil beda bagi Yesus. Itu kerinduan hatimu. Jika ada yang mau hidup benar-benar berubah, tampil beda, Kak Alex mau doakan keputusanmu. Angkat tanganmu, saya mau berdoa bagi saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Yang mau berkata, saya tidak mau lagi nyontek, saya tidak mau lagi bully teman, saya tidak mau lagi hidup dalam dosa, saya mau hormati orang tua saya mau hormati guru saya. Ada lagi, angkat tanganmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mungkin ada di antara adik-adikku yang merasa selama ini, Tuhan, saya begitu kesepian. Atau mungkin kau berkata, Tuhan, saya begitu dalam, sudah jatuh dalam dosa. Atau mungkin ada akar pahit yang kau simpan, kebencian, dendam. Kau marah kepada situasi di sekitarmu. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, engkau berharga di matanya. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mau membawa engkau dalam hidup yang berkemenangan. Jika ada adik-adikku yang malam ini, secara khusus mungkin engkau punya pergumulan dengan kepahitan hati, sulit mengampuni, sulit menerima situasi, kau marah sama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, aku hadir bagimu, aku tidak meninggalkan engkau. Mungkin kau kecewa pada orang tuamu, kau kecewa pada temanmu, tapi hari ini Tuhan mau ingatkan, Dia hadir, Dia menyertaimu. Tuhan tidak meninggalkan engkau sendirian. Meskipun mungkin orang tuamu begitu sibuk, tapi Tuhan hadir. Dia memelukmu, Dia hadir bagimu. Malam ini sebagai hamba Tuhan, saya mau meneguhkan engkau kembali. Tuhan mengasihimu. Adakah juga adik-adikku yang mau rindu melayani Tuhan? Mungkin melayani di sekolah, melayani di gereja, ambil bagian-bagian yang mungkin sederhana, menjadi pemusik, menjadi song leader, menjadi worship leader, singer, apapun bagiannya. Kau rindu membagikan hidupmu menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Jika ada yang rindu mengambil komitmen untuk melayani Tuhan di sekolah dan gereja, angkat tanganmu, saya mau doakan juga engkau. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi dan Tuhan mau kau hidup bagi dia dan bagi sesama. Ada lagi. Angkat tanganmu. Puji Tuhan, masih ada. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Kak Alex minta semua kita berdiri dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Kita nyanyikan refrain lagu ini sebelum saya tutup di dalam doa. Karya terbesar, karya terbesar, terima kasih Tuhan dalam hidup pengorbananmu, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar, terima kasih Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Mari tunduk kepala kita berdoa. Malam hari ini hamba menyerahkan adik-adikku yang ambil keputusan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka milik-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menebus mereka. Tidak ada dari mereka yang di luar kasih-Mu, di luar jangkauan anugerah-Mu Tuhan. Malam ini menyerahkan setiap hati yang sungguh-sungguh bertobat dan menyesal.
yang selama ini mencari-cari cara untuk keselamatan, tapi hari ini melihat kepada salib karya Tuhan yang sudah genap bagi kami. Terima kasih karena Engkau tidak membuang kami, tapi Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib. Hamba berdoa bagi adik-adikku yang malam ini terima Yesus dalam hidup mereka. Mereka yang berkata tidak kepada dosa dan ya hanya kepada Tuhan. Tolong mereka yang mau hidup benar, yang mau hidup jujur, yang mau hidup baik, yang mau hidup adil, yang mau hidup menjadi berkat bagi sesama, yang mau hidup memberkati keluarga mereka. Tuhan, peganglah hidup adik-adikku ini. Hamba menyerahkan juga malam ini mereka yang dibaharui sekali lagi Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah mengaku Kristen, sudah ikut Tuhan, tapi seiring berjalannya waktu mereka jatuh lagi dalam hidup yang lama, hidup yang mengecewakan Tuhan, hidup yang jauh dari Tuhan. Dan malam ini Tuhan berbicara kepada mereka, Tuhan baharui sekali lagi iman mereka. Hamba berdoa bagi adik-adikku, teguhkan mereka di dalam Engkau. Bagi mereka yang masih ragu, mungkin masih berkata, apakah Kristen menjadi agama yang akan saya pilih ke depan? Apakah Yesus menjadi juru selamat yang harus saya putuskan dalam hidup saya? Hamba berdoa biarlah bagi adik-adik yang masih punya keraguan, seiring dengan berjalannya waktu dalam perjalanan iman mereka, Engkau berkenan terus menyatakan diri-Mu kepada mereka. Teguhkan mereka Tuhan. Hamba berdoa juga hari ini bagi adik-adikku yang mau tampil beda bagi Yesus. Tentunya tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan di hadapan mereka. Dunia yang terus menarik mereka jauh dari Tuhan. Malam ini hamba berdoa, Tuhan biarkan mereka dipegang di dalam anugerah-Mu. Mereka benar-benar menyatakan mau tampil beda, supaya Yesus yang ditinggikan di dalam hidup mereka. Hamba berdoa bagi adik-adikku yang menyerahkan diri, boleh melayani Tuhan, baik di sekolah maupun di gereja, di mana saja Tuhan hadirkan mereka. Dalam masa muda mereka, biarlah mereka boleh belajar melayani, belajar menjadi berkat, berkorban bagi sesama dan bagi kerajaan Allah. Jika ada di antara mereka yang Tuhan panggil khusus menjadi hamba Tuhan, kami berdoa malam hari ini. Mungkin mereka tidak mengangkat tangannya, tapi jika ada di antara adik-adikku yang Tuhan gerakkan untuk menjadi hamba Tuhan, memberitakan firman, membawa orang datang kepada Tuhan, diselamatkan dan hidup bagi Tuhan, hamba berdoa teguhkan mereka. Sejak masa remaja mereka tahu jalan apa yang harus mereka lalui ke depan. Jika Tuhan berkenan bawa mereka masuk dalam sekolah teologi, memuliakan Engkau dan hidup bagi-Mu. Dan pada akhirnya mereka jadi hamba-hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan di generasi yang semakin bengkok ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat Bapak Ibu guru yang membimbing anak-anak-Mu. Teguhkan setiap kami Tuhan, membawa mereka di jalan kebenaran. Dan kalau kami juga mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang membuat kami seringkali juga jatuh dan meragukan Tuhan, malam ini teguhkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Waktu kita semua tenang, biar musik mengalun, tidak ada yang bicara. Kales minta waktu 5 menit kita mengisi kartu keputusan. Silakan keluarkan alat tulismu. Apa yang jadi keputusanmu malam ini silakan lingkari. Ada Bapak Ibu guru yang akan mendoakan kamu. Karena itu tulis namamu, tulis kelasmu. Nanti sesudah selesai, maka ada Bapak Ibu guru yang akan berjalan sehingga kalian masukkan ini dalam kotak yang akan dijalankan. Silakan Bapak Ibu guru membagikan kartunya. Baca lagi. Habis kalian baca, kalian tulis. Mohon jaga ketenangan ya. Jadi tidak usah bicara. Ini keputusan pribadi. Apa yang kamu tulis
biarlah Tuhan teguhkan kamu dengan komitmen ini. Boleh melingkari lebih dari satu sesuai dengan komitmen yang kalian ambil malam ini, ya.